Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ini? Nah, sebelum Bapak memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas dengan membaca Al-Fatihah. Silakan, yuk. Untuk mulai kegiatan berdoa dengan terkait dengan doa mulai. Nah, Bapak presentasi terlebih dahulu ya. Satya, Jadi Pak. Yo, Jadi Pak. Ya, Jadi Pak. terus semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Menyanyi Garuda Pancasila. Diri, semua diri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Nah, untuk pembelajaran hari ini Bapak akan mengajarkan tentang mengenal Al-Quran surat An-Nas. Ada yang sudah tahu apa itu An-Nas? Belum Pak. Nah, Bapak akan jelaskan apa itu surat An-Nas. Surat An-Nas adalah surah ke-144 penutup dalam Al-Quran. Nama Anas diambil dari kata Anas yang berulang kali disebut. Surah ini yang berarti manusia. Surah ini termasuk dalam golongan surah Makkiyah, terdiri dari 6 ayat yang diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah. Nah, sampai sini para anak. Nah, sekarang mari kita membaca surat An-Nas satu kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Alladzi wasfisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Sampai sini paham? Nah.
selanjutnya ada keutamaan surah An-Nas. Dalam surah ini umat Islam meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan dan tipu daya manusia, termasuk godaan setan. Membaca surat An-Nas secara rutin dapat membantu menjaga diri dari pengaruh buruk. Nah, selanjutnya perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nas. Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada Nabi Muhammad SAW termasuk umatnya agar memohon perlindungan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala sekaligus memberi peringatan kepada mereka dengan ancaman-ancamannya. Sampai sini paham, anak? Nah, Bapak ada quiz nih yang bisa angkat tangan ya. Surah An-Nas diturunkan di kota ya. Surah An-Nas termasuk ke dalam golongan surah ya kan? Ya, terus kali berapa jumlah ayat surat An-Nas? Siapa? Yang bisa katakan? Ya, terus kali. Apa keutamaan surat An-Nas? Ada yang tahu? Ya, kan. Surah An-Nas membantu menjaga diri dari pengaruh buruk. Ya, terus sekali. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nas? Ada yang tahu? Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nas, memerintah kepada Nabi Muhammad SAW termasuk umatnya agar memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulan dari pembelajaran Bapak hari ini adalah surat An-Nas merupakan surat ke-144 penutup dalam Al-Quran. Surah ini termasuk dalam golongan surat Makkiyah, terdiri dari 6 ayat yang diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah, yang memiliki arti anjuran supaya kita sebagai manusia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap pengaruh hasutan jahat setan yang menyelinap di dalam diri. Cukup sekian pembelajaran Bapak hari ini. Sebelum Bapak akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai ketua kelas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.